keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran kita. Dan saya pikir kekeliruan berpikirnya teman-teman Muslim dengan Kristen hanya di situ saja. Ketika kami beriman keilahian, keesaan Tuhan itu tidak satu picis. Esa artinya apa bang? Bentar bang, saya potong bang. Esa itu kalau dalam pandangan manusia, esa itu satu picis. Satu picis. Apa dia? Sebiji. Esa satu biji gitu kan? Oh, satu biji. Tuhan Anda biji. Ya oke. Kalau esa itu satu biji dihubungkan dengan Tuhan Anda ada berapa? Oh, Tuhan saya makanya satu tapi bukan masuk ke biji, bukan sudut pandang manusia. Tuhan Anda berapa? 1, 2 atau 3? Satu. Kalau satu. Oke, namanya siapa Tuhan Anda kalau satu? Udah satu, namanya siapa? Ya. Mohon maaf, memang kalau sampai sekarang nama Tuhan kita hanya sebagai gelar saja Elohim. Oke, tapi bukan kalau, Yesus ya, bukan Yesus. Sang Firman Yesus. Tuhan Anda siapa sih? Yesus apa Firman? Apa Elohim apa siapa? Ketiganya adalah Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, berarti Tuhan Anda 3. Tuhan Anda 3, bukan satu. Tidak. Kalau satu namanya, kalau satu namanya siapa? Nama Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya siapa Tuhan itu? Nama Tuhan kami ya pencipta langit dan bumi. Dia tidak punya nama sebenarnya. Oh, Tuhan Anda nggak punya nama. Tidak. No name. Punya nama. Oh, Tuhan Anda no name. Ya udah no name. I am dari sejak awal. Ya, no kalau ditanya nama Tuhan kami, tidak ada yang bisa mengatakan ini nama Tuhan kami. Tidak ada yang bisa. Karena kalau ada Tuhan kami. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Tapi Yesus Tuhan. Tuhan itu. Maksudnya kan yang saya katakan nama Tuhan itu ya Allah Bapa. Bukan Yesus. Kami sekarang kan gini, ketuhanan kami, keesaan Tuhan kami tidak seperti yang Anda gambarkan satu. Kalau contohnya fokus ke Yesus. Saya tidak menggambar, saya bertanya ke Anda, Tuhan Anda satu, siapa namanya? Saya nggak menggambar. Ya, Tuhan kita Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti 3 dong. Satu. Makanya dikatakan dalam Matius 28, semua kami dibaptis dalam satu nama. Bapa, siapa itu? Putra, Roh Kudus. Itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak. Itu, Bang. Tidak. Sekarang kan menurut Anda 3 karena Anda hitung Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya memang bagi kami Anda sebut nama 3 kok. Tidak bisa. Contoh gini. Anda siapa namanya di sini? Handi Slebes. Iya. Anda bangga memiliki tangan, kaki, dan kepala. Tangan, kaki, dan kepala. Ada berapa? Iya, berarti Tuhan Anda sama dengan saya. Oh, bukan begitu, biar Anda memahaminya. Ya nggak bisa ambil analogi ke saya, Tuhan Anda. Biar gampang saja. Ya lebih sulit jadinya, lebih sulit jadinya kalau saya. Bukan seperti itu. Kalau Anda menggambarkan Tuhan itu satu picis, memang seperti bola, sulit memang. Saya nggak ke sana, saya hanya bertanya, bro. Tuhan Anda berapa? Anda jawab satu, namanya siapa? Anda bingung. Ya, memang enggak, saya nggak bingung. Ya namanya siapa? Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Bapak, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau Anda sebut nama langsung, tidak ada nama Bapa. Tapi kalau untuk nama Sang Firman, nama Sang Firman Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Anda namanya Yesus, gitu ya? Selesai. Bapak bukan Tuhan, Bapaknya bukan Tuhan. Bapak Tuhan, Bapak, Putra, Roh Kudus. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Betul. Satu. Loh kok satu? Bapak sama Yesus? Ketiganya. Bapak sama Yesus sama? Sebentar. Bapak sama Yesus sama atau beda? Bapa dengan Yesus sama hakikat tapi berbeda. Berbeda. Kalau berbeda berarti dua oknum. Tidak satu oknum. Tetap satu oknum. Satu oknum. Dengar. Ya. Kalau satu oknum berarti yang ada di bumi Bapak juga. Yang ada di bumi Yesus Kristus dan Roh Kudus, Rohnya. Berarti bukan Bapak yang ada di bumi. Bapak di sorga. Berarti nggak satu oknum, berbisa dia. Kalau konsep Anda seperti manusia memandangnya, betul, Anda benar. Dan memang kan kita manusia, kita kan ini manusia. Justru di sana Anda harus pahami, Bapa kami atau Tuhan kami itu walaupun dia Esa, dia mampu menyatakan dirinya mengutus Sang Firman ke bumi. Nah ini pun Anda nggak bakal paham. Oke, apa perbedaan yang mengutus dengan yang diutus? Bedanya apa? Tidak ada perbedaan, karena ini masalah kebesaran dan kehebatan Tuhan. Oh, jadi yang mengutus dengan yang diutus sama? Tidak ada beda. Sama satu hakikat. Sama saja. Sama, satu. Terikat, tidak terpisahkan.
apanya yang sama Bapak dengan Yesus? Ini menarik. Apanya yang sama? Apanya yang Anda sama? tahu, mungkin kalau saya katakan seperti ini. Dalam tubuh Anda ada Saya bukan banyak. Tuhan. Saya bukan Tuhan, jangan ke saya dong. Ke tubuh orang tua Anda ya, atau ke tubuh Anda sendiri. Saya nggak mau. Sepertinya kan Anda juga dalam Quran kan pernah ada tipologi. Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Jangan ambil anak. Pernah nggak dalam ayat Al-Qur'an dengar? Jangan ke sana. Sekarang jelaskan ya. Bapak di bumi sama Yesus. Bagaimana ceritanya Bapak di bumi sama Yesus? Makanya saya mau jelaskan. Anda mau tidak terima terserah Anda dulu ya. Saya bertanya, Anda jawab aja dulu. Anda nggak perlu mempersoalkan pertanyaan saya salah atau gimana ya. Anda jawab saja. Sama seperti Anda kan mengatakan kesamaannya di mana kan gitu tadi kan? Betul? Ya. Jadi mau saya jelasin, jangan dibantah gitu loh. Dijawab saja kalau saya bertanya. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kesamaannya di mana? Saya katakan tadi kan satu hakikat. Nah, hakikat ini seperti apa? Hakikat ini kan unsur ya. Katakan seperti satu bangunan, unsurnya ini kan satu. Ini bangunan kita, contoh rumah ini kan satu. Tapi di sini ada hakikat ini semua satu, menyatu. Ada pasir, ada ini, ada kandungan di dalamnya, satu senyawa, ya satu. Tapi kan terdiri ada unsur. Ada kalau zat saya nggak mau bilang zat lah. Ya? Sekarang gini, rumah kamu itu unsur rumah. Ya. Coba terangkan di dalam rumahmu itu yang mana Bapak, yang mana Yesus, yang mana Roh Kudus dalam rumahmu. Coba. Nggak bisa. Itu hanya supaya Anda memahami saja. Artinya Anda nggak bisa menjelaskan analogi Anda sendiri, kabur dia analoginya. Tidak bisa, karena kita memang sampai kapanpun tidak akan mampu menggambarkan Tuhan. Sampai kapanpun. Justru kalau Anda meletakkan Tuhan satu picis. Kalau Yesus berkata satu-satunya Allah yang benar, Yesus salah apa benar tuh pernyataan Yesus? Benar itu. Berarti waktu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus, Yesus jujur apa tidak? Jujur. Yesus dan memang tugas. Waktu Yesus berkata begitu, Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Waktu Yesus mengatakan seperti itu, memang tugasnya sebagai utusan. Utusan berarti Yesus bukan Tuhan. Oh tidak, bukan berarti bukan. Orang sendiri itu tidak Tuhan. Orang Yesus yang ngomong loh. Dengar ya. Yesus, Bapa ya saya jelasin ya. Bapa Sorgawi memiliki Sang Firman. Oke? Sang Firman itu ada dalam dirinya. Ambil lagi banyak waktu. Pusing saya ini banyak. Saya jawab pelan-pelan ya. Kemudian Sang Firman diutus ke bumi mengerjakan tugas misi Bapa untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Dan yang berbicara itu dia dari pihak membantu manusia kepada Tuhan. Dan memang untuk itu dia ditugaskan. Nah, kalau Anda berkata kapan dia menjadi Tuhan, kapan dia menjadi manusia, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan kapan dia melakukan pekerjaannya. Yang jelas dia punya, sama seperti Sang Firman ketika kalamullah ya, firman Tuhan bertugas ke bumi, berbicara ke bumi atau mengerjakan sesuatu di bumi ini, itu juga utusan Tuhan. Sama ketika ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, dia berjumpa Tuhan. Nah, kenapa Sang Firman waktu Yesus berkata aku utusan, apakah dia juga Tuhan? Iya, dia tetap Tuhan. Berarti dia bohong dong? Tidak. Orang dia ngaku utusan kok Anda bilang Tuhan? Sekarang kan konsep Anda yang menggunakan kata utusan itu kan dari sudut pandang manusia, bro. Enggak, Yesus yang ngomong. Memang iya. Bukan berarti Bapa mengutus Sang Firman, lantas dia menjadi manusia atau bukan Tuhan. Gak jadi gitu ukurannya. Tolak ukurannya. Sekali lagi saya ulang ya. Waktu Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau Yesus utusan, apakah utusan ini adalah Tuhan? Iya, tetap Tuhan. Apa bedanya utusan dan Tuhan? Kalau untuk Bapa, Putra, Roh Kudus tidak ada bedanya, sama. Tapi kalau untuk para tunggu saya jawab dulu, agak panjang sedikit. Ya. Tapi kalau untuk para nabi mungkin Abraham tentu berbeda. Ya paham ya, tunggu ya. Saya ulang sekali lagi ya. Untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketika Roh Kudus juga diutus, ketika Bapa juga mengutus Sang Firman, itu tidak ada bedanya, itu tidak mengurangi unsur keilahiannya. Tapi kalau Bapa mengutus Abraham, itu berbeda.
Nah, ini jangan digabungin gitu. Saya nggak ngomong Abraham, yang ngomong Yesus. Nah, biar gampang saja memahami. Artinya, silakan. Utusan ini adalah Tuhan juga. Iya, Tuhan juga. Untuk kondisi situasi Yesus, Tuhan. Ya, siapa yang mengutus Tuhan? Bapa. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul. Ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mengutus Tuhan, kok Tuhan satu? Anda kan menggunakan logika. Terus kita pakai apa? Mimpi gitu. Oh, dengar. Kalau Anda memakai logika, pakailah logika dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan itu kan maha besar. Artinya seperti ini, maaf ya. Maaf. Kalau Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, gimana itu? Memang iya, memang Bapa lebih besar dari Yesus. Nah, yang mana yang Tuhan, Yesus atau Bapa? Tetap semuanya Tuhan. Berarti yang besar Tuhan, yang kecil Tuhan. Betul. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Bukan karena ada Tuhan, memang bagian daripada diri Tuhan itu ada tugasnya masing-masing. Nah, gini bro, mengutus, kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, karena jadi dia ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Bukan ada Tuhan besar, Tuhan ada kecil, tapi ketika dia diutus memang dia lebih kecil daripada yang mengutus. Iya, artinya tapi yang kecil ini juga adalah Tuhan. Tidak, karena satu hakikat. Jadi gini, satu hakikat tidak perlu ditanya jadi tiga ya, jadi dua Tuhan. Gimana ngejelasinnya? Seperti diri Anda sendiri, kalau Anda punya kemampuan, Anda bisa mengutus tangan Anda pergi 5 km. Kalau Anda punya kemampuan dari sudut pandang ilahi ya, tapi sayangnya Anda terbatas ruang dan waktu. Kalau Tuhan, bedanya di situ. Jadi Tuhan mengutus sebagian dirinya. Bisa dari dirinya, dia mengutus dari dirinya. Paham sekarang. Artinya, gitu. Tuhan mengutus sebagian dirinya, jadi dia mengutus memperkecil dirinya di bumi, tapi dia Tuhan itu sendiri. Kan gitu. Betul, tapi mengutus Tuhan memperkecil dirinya sendiri di muka bumi. Artinya kecil. Anda memperkecil itu seperti menyudutkan, bukan memperkecil. Tuhan itu tidak ada bagian dirinya itu jadi diperkecil ketika melakukan tugasnya. Nah, Yesus berkata, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ada yang besar, ada yang kecil.